Kali ini kita akan berbicara tentang peran sosial, integrasi sosial, dan penyimpangan sosial. Yang pertama, peran sosial. Apa sih peran sosial itu? Peran sosial adalah bagian penting dari struktur sosial karena membantu menjaga stabilitas masyarakat yang memungkinkan anggota masyarakat mengantisipasi perilaku orang lain sekaligus menjaga tindakannya sendiri agar sesuai dengan pola yang ada. Peran sosial juga berkaitan atau diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat 3 cangkupan dalam peran sosial. Yang pertama, peran sosial meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Misalnya nih, seorang ulama harus dapat menjadi panutan dan teladan pada anggotanya karena dalam diri ulama tersebut tersandung aturan atau norma yang sesuai dengan posisinya. Yang kedua, peran sosial adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Misalnya seperti seorang guru harus memiliki sifat bijaksana, baik hati, sabar dalam membimbing dan menjadi panutan bagi para muridnya. Yang ketiga, peran sosial juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Status sosial seperti suami, istri, presiden, menteri, dan lain sebagainya. Fungsi peran sosial juga ada 3. Yang pertama, peran yang dijalankan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat seperti presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat. Tindakan individu tersebut memerlukan pengorbanan seperti peran dokter, perawat, pekerja sosial, relawan. Yang ketiga, peran yang dimainkan seseorang juga merupakan sarana aktualisasi diri seperti seorang seniman dengan karyanya, seorang dosen dengan hasil penelitiannya. Selanjutnya, dinamika peran sosial. Dinamika peran sosial terdapat 4 tahap, yaitu tahap keraguan-raguan. Tahap ini ditandai dengan frustasi, kelelahan, kesedihan. Yang kedua, tahap pencarian alternatif. Misalnya seperti seseorang yang tidak puas dengan karirnya akan mengambil cuti. Yang ketiga, ada tahap bertindak atau beranjak. Tahap ini misalnya seperti meninggalkan pekerjaan, mengakhiri pernikahan, atau mengikatkan diri pada situasi yang lain. Yang keempat, tahap penciptaan identitas baru. Contohnya seperti seorang laki-laki memutuskan menjadi perempuan dengan mengubah penampilan dan tingkah lakunya. Bahasan selanjutnya ada integrasi sosial. Integrasi sosial adalah kesatuan di dalam kehidupan bersama, baik di dalam masyarakat yang berskala makro maupun mikro, tetapi di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda. Contohnya seperti suku, ras, agama. Unsur-unsur integrasi sosial yang berbeda itu ada 4. Yang pertama, adanya sejumlah kelompok ras yang berbeda. Yang kedua, adanya perbedaan budaya, baik dari bahasa yang digunakan sehari-hari, adat istiadat, pola-pola tingkah laku, corak seni budaya. Yang ketiga, adanya perbedaan agama dan kepercayaan. Yang keempat, adanya sumber kekayaan alam yang berlimpah, sementara ada suku lain yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Semua ini tentu menimbulkan perbedaan. Selanjutnya, unsur-unsur integrasi yang sama. Yang pertama, kesamaan wilayah dan tempat tinggal. Yang kedua, pengalaman yang sama pada masa lampau. Yang ketiga, kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa. Dan yang terakhir, adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama.
Pokok pembahasan yang terakhir ada penyimpangan sosial. Penyimpangan atau penyelewengan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma budaya yang berlaku di dalam kelompok tertentu atau masyarakat secara keseluruhan. Jenis-jenis penyimpangan sosial. Yang pertama, penyelewengan positif. Penyelewengan positif adalah penyimpangan yang mengarah kepada hal-hal yang positif atau terarah pada nilai-nilai ideal di dalam satu masyarakat. Contohnya, orang melakukan suatu tindakan dengan maksud menyesuaikan hidup dengan cita-cita yang diidamkannya, tetapi tidak diterima oleh masyarakat sebagai patokan hidup sehari-hari. Walaupun cita-cita tersebut adalah cita-cita yang baik, kebaikan cita-cita itu akan dirasakan atau diamini setelah bertahun-tahun. Jadi yang awalnya dia dicela kemudian akan dipuji oleh masyarakat karena kebaikannya. Yang kedua ada penyelewengan negatif. Penyelewengan negatif adalah penyimpangan dalam bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah di dalam masyarakat. Penyelewengan negatif juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kelompok yang tidak puas dengan situasi dan kondisi masyarakat. Yang kedua, kelompok yang tidak sanggup mengikuti peraturan yang berlaku di masyarakat. Ketidakmampuan itu seringkali disebabkan oleh gangguan fisik, mental, moral, seperti kelompok penderitaan gangguan mental, kelompok penderita cacat fisik, kelompok pengemis, gelandangan, PSK, dan pengangguran.